tamu kita berikutnya ini anak muda juga, dokter gigi. Nanti ini belum pernah aku dengar dokter gigi di pedalaman, jadi udah mulai excited juga nih. Nah tapi sebelum sampai situ kan tadi Anda nyebut ada 6 komitmen transformasi. Tadi baru disebutkan 2. 4 lainnya itu apa ya? Jadi saya kan jadi menteri cuma 3 tahun 9 bulan nih. Oke. Dan Pak Presiden tugasnya 3. 1, vaksinasinya mesti cepat, ya lumayan Iya. lah, 450 juta sekarang ya. Kemudian yang kedua, pandeminya mesti dikendalikan agar ekonomi bisa recover kembali. Ya alhamdulillah juga walaupun sekarang agak naik. Nah yang ketiga beliau minta, ini kesempatan lakukan transformasi besar-besaran di sektor kesehatan. Karena beliau lihat setiap kali ada krisis besar Indonesia, termasuk krisis keuangan, perbankan tahun 98, itu kesempatan Untuk reform. The biggest if ever reform itu terjadi pada saat krisis. Dan Indonesia biasanya sukses. Termasuk krisis reformasi politik kan. Tahun 98 itu terjadi karena krisis. Jadi beliau bilang reform. Nah reform ini kita ada 6 yang kita mau reform. Pertama yang tadi primary care ya, itu yang paling dekat di hati saya. Secondary care rumah sakit. 4 lagi itu adalah reform di bidang sistem ketahanan kesehatan. Jadi kalau ada pandemi lagi kita kuat ya, tidak akan seperti sekarang. Gitu. Keempat ada reformasi di sistem pembiayaan kesehatan. Karena ini kan kita aging populasi. Mahal tuh biayanya. Kalau kita nggak hati-hati, nggak bakal bisa tergendong beban keuangannya. Yang kelima adalah reformasi di sumber daya manusia kesehatan. Karena orangnya kita tuh jauh kurang, dokter spesialis itu jauh sekali kurangnya ya. Yang keenam adalah reformasi teknologi kesehatan, teknologi informasi dan juga bioteknologi kesehatan. seberapa jauh 6 komitmen ini progresnya? Sudah jalan sejak di bulan Juni. Jadi saya hitung sampai Juni itu saya punya waktu 2 tahun 6 bulan lah. Jadi 30 bulan untuk jalanin, ya sekarang tinggal 2 tahun lagi nih sampai Oktober 2024 kan. Optimistis bahwa itu target akan tercapai? Setidaknya fundamentalnya kita taruh. Fundamentalnya harus kita taruh. Oke. Sekarang doakan supaya sukses. Gitu ya. doa kami selalu karena kesehatan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya. Jangan juga nanti ya bonus demografi 2045 ini kemudian jadi beban malah ya. Jadi karena bencana generasinya demografi. stunting. Iya jadi bencana. Karena stunting ini kan juga penting. Nanti cerita soal stunting ini ya. Boleh. Karena selain tadi Dokter Medi juga punya program-program untuk peningkatan gizi dan stunting. Tapi dokter muda ini juga peduli pada urusan stunting. Ini urusan gigi. Dia punya program inovasi untuk ibu-ibu hamil. Dokter gigi ibu hamil. Nah ini nyambungnya di mana nanti kita tanya dia ya. Stunting itu kan kita 24% nih. Dari balita kita kan 25 juta. Iya sekitar 5 juta, 6 juta. Nah kalau stunting itu kan IQ-nya 20% turun kan. Jadi dia pasti gajinya nggak bisa tinggi gitu kan. Outputnya, ekonominya pasti kecil. Dan ini kan akan jadi beban ekonomi kita iya, ke depan bukan juga. jadi kontributor malah jadi beban. Oke, ini menarik ya. Oke, namanya adalah Dr. Muhammad Hirsi Nugraha. Bawa piala juga dia. Selamat malam teman-teman. Wih, segini ya. Apa kabar? Nggak boleh, Dr. Hirsi. Iya, tunggu. Dapat piala juga. Piala lagi. Pak. Dari siapa itu? Dari Kementerian Kesehatan. Oke, untuk kategori? Kategori Nakes Teladan 2022. Kategori Puskesmas Dokter Gigi. Puskesmas Dokter Gigi. Oke, silakan duduk. Namanya Dr. Hirsi. Kamu mau foto juga sama menteri? Sini, mana kamera? Iya. Ini kesempatan langka. Kamu pura-pura duduk di sini. Cocok tuh. Pak Menteri di situ. Terus kamu wawancarain Pak Menteri. Aku pulang dulu ya. Gitu ya. Ada 1, 2, 3. Baik. Jadi umurmu berapa sekarang? 28 tahun, Bang. Jadi dokter umur berapa? Saya jadi dokter itu umur 22 tahun karena udah sekali ya? Waktu masuk kuliahnya itu umur di 16 tahun. Hah? 16 tahun. Kamu kuliah umur 16 tahun?
Berarti Jadi waktu SMP itu 2 tahun dan waktu SMA juga 2 tahun. Oh. SMA di mana? Di Banjarmasin. Banjarmasin. Kebetulan mama saya guru, mama saya bilang, kamu sekolah jangan lama-lama nanti mahal. Iya, ya efisiensi. Efisien ya. Cocok jadi bakir sebenarnya. Iya. Oh, jadi orang tua yang mendorong jangan lama-lama. Iya. Tapi kalau biar dibilang jangan lama-lama, kalau nggak pintar ya nggak akan bisa juga kan mengejar itu. Jadi akselerasi nih ya. Iya, akselerasi, bro. Berarti kamu pintar ya? Biasa-biasa aja. Iya. Jadi lulusan mana? Fakultas kedokteran apa? Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Oh, anak UGM ini. Gagal. Oke, jadi sekarang mengabdi Di PNS di Puskesmas Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. di mana itu? Di Provinsi Kalimantan Selatan, Bang. Oh, sama-sama Kalimantan ini ya. Ya. Baik, Pak Menkes, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Menjadi seorang dokter memiliki tanggung jawab yang besar dan harus melayani masyarakat. Sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, seorang dokter harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk daerah terpencil. Hal ini yang dilakukan oleh Muhammad Hirzi Nugraha yang sudah 2 tahun mengisi kekosongan sebagai dokter gigi di Puskesmas Kalumpang, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, setelah 23 tahun lamanya tidak ada dokter gigi di wilayah tersebut. Lantaran stigma menyeramkan berobat ke dokter gigi, Hirzi menciptakan inovasi program pencegahan stunting sejak dini melalui pendekatan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Salah satu inovasinya bernama SMS atau Scaling Mobile Service. Dibantu rekan kerjanya, Hirzi melakukan pelayanan di posyandu desa yang jaraknya 30 km dari Puskesmas Kalumpang. Bekerja dengan fasilitas alat kesehatan gigi yang serba kekurangan, membuat Hirzi menciptakan Saliva Ejector Portable, sebuah alat penunjang pembersih karang gigi yang mudah dibawa kemana saja. Pencegahan stunting tak hanya berfokus pada ibu hamil saja. Hirzi juga melakukan inovasi kepada pasangan calon pengantin atau catin dengan mengubah alur pelayanan kesehatan gigi dan mulut agar catin bisa mendapatkan sertifikat layak menikah. Di Poligigi saya bertemu Dr. Herji tadi, terus gigi saya diperiksa dan hasilnya gigi saya bagus, cuma ada karang gigi. Jadi saya diberikan kartu kontrol untuk membersihkan karang gigi itu. Terus setelah itu diarahkan ke kepala puskesmas, katanya saya dapat sertifikat layak nikah. Sebelumnya belum terperhatikan gitu kesehatan gigi dan mulut ini untuk calon pengantin, belum tahu gitu bahwa kesehatan gigi dan mulut itu penting karena itu bakal berpengaruh kepada tadi kata dokternya kalau karang giginya tidak diperiksa beresiko BLR atau bayi prematur. Dalam menunjang kegiatan praktik pemeriksaan gigi di Puskesmas Kalumpang, Hirzi juga memodifikasi alat-alat kedokteran gigi seperti penggunaan jarum suntik ukuran kecil dan penerapan teknik pembiusan dengan keberhasilan hingga 95% untuk meminimalkan rasa sakit pada pasien. Kedepannya, Hirzi ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah mulut dengan harapan inovasi-inovasinya bisa diterapkan di dunia kesehatan Indonesia. Tunggu, Pak Menteri. Ada satu statement yang buat kita tertawa tapi ingin tahu juga. Jadi sesudah diperiksa giginya dikasih sertifikat siap kawin atau layak kawin Sertifikat atau layak menikah. layak menikah. Emangnya kamu siapa? Jadi gini Bang Apa Andi. urusannya? Habis periksa dikasih sertifikat. Emang kalau kamu bilang nggak layak menikah, kita nggak menikah dia. Kenapa? Apa ceritanya itu? Jadi awalnya itu sebelum dilakukan inovasi, saya tuh biasanya nongkrong di lab. Jadi nongkrong di lab, kalau misalnya ada orang yang ingin menikah, catin, dia datang hanya diperiksa lab dan KIA di konseling. Yang diperiksa biasanya apa ini? Kalau Sifilis, HIV, dan hepatitis. cukup. Cukup. Terus Ya. dilanjutkan di konseling KIA. Iya. Nah,
Ternyata kebanyakan yang menikah di daerah perifer di tempat saya itu umurnya masih sangat amat muda. Terlalu muda. Jadi mereka datang pun cuma hihihi. Terus saya mikir, ini saya aja belum menikah. Terus Jangan mengeluh di sini. saya aja belum menikah. Ini yang masih hahihi sudah menikah. Nah, terus Kamu kok curhat di sini? memang ada yang namanya itu apabila kita KUA dikasih pengantar surat sehat lah bahasanya. Ya. Jadi kita modifikasi setelah melakukan tadi pemeriksaan di lab dan di KIA juga ditambah di poli gigi dan gizi. Tunggu. Kan biasa diperiksa HIV, Sipilis. hepatitis, Dan HIV. sifilis. Ya. Apa urusanmu sekarang? Ini saya mau berurusan, Pak. Oke, silahkan jelasin. Ya, jadi setelah dari tadi lab dan KIA, Ya. perlu kepala puskesmas saya bilang, kita harus melakukan inovasi tapi yang kira-kira budgetnya minimal katanya. Oh, saya bilang. Terus saya pikir-pikir ternyata gigi dan gizi itu dalam pemeriksaan Catin itu belum dilibatkan. Padahal ternyata misalnya dari gigi pun itu sangat amat berpengaruh dalam keberlangsungan hidupnya si janin. Oh, konteksnya itu. Nggih. Terus? Terus di gizi juga diberikan survei untuk yang Catin, diperiksa apakah ini stunting, apakah ini overweight atau normal, juga diedukasi di sana. Dan biasanya orang itu takut ke dokter gigi, Bang. Betul. Takut banget ke dokter gigi. Aku termasuk. Nah, itu. Terus kalau yang untuk Catinnya, itu biasanya kita lakukan juga beberapa inovasi di dalam poli gigi. Misal satu contohnya adalah painless injeksi. Apa itu? Jadi injeksi yang meminimalisir rasa trauma pada pasien dengan modifikasi tertentu. Jarumnya kecil banget gitu ya? Nggih, jarumnya kecil dengan beberapa teknik modifikasi itu bisa meningkatkan rasa kepuasan pada pasien sekitar 95% lah. Oh, artinya pada saat dia disuntik dia tidak merasa sakit? Ya, dari pre, sedang, dan pos tindakan sudah kita modifikasi supaya tidak ada rasa sakit. Apa yang kamu modifikasi? Untuk yang pertama itu ukuran jarum. Oke, Nggih, yang kedua teknik penyuntikan. oke. Yang ketiga obat-obatan yang diberikan terhadap ibu Catin. Terus dilakukan tadi modifikasi alat yang sangat amat sederhana dengan dibanderol hanya Rp10.000 tapi bisa memiliki kemampuan kurang lebih sama alat yang 90 sampai 100 juta. Hah? Yang ada di video tadi? Salah satu contohnya. Oke, termasuk itu ya selang ya. Biasanya kan Ya, selang suction. plastik, ini pakai selang Yang stainless, stainless. ya. Jadi Itu modifikasi juga itu. Jadi biasanya kalau misalnya kalau kita ke dokter gigi, itu yang dipakai untuk suction adalah suction yang disposable atau plastik. Sekali pakai buang. Terus ada alat stainless steel, itu selongsong besi sekitar 1 meternya hanya 15.000. Dipotong-potong kecil, bisa disterilkan, tapi saya bentuk sesuai keinginan saya sendiri. Kalau misalnya saya menambal, bentuknya seperti ini. Kalau saya mencabut, bentuknya seperti ini. Kalau akar giginya patah, bentuknya seperti ini. Jadi beberapa modifikasi, yang penting bisa tersterilkan dan pasien sangat amat terbantu di puskesmas. Sekarang, mulut siapa sih yang mau diobok-obok sama orang yang baru belajar? Mulut siapa yang mau diobok-obok sama orang yang baru belajar? Otomatis cenderungnya adalah audiensinya atau targetnya orang yang menengah ke bawah.